dari kitab Roma pasal 8 ayat yang ke 31. Kita akan baca mulai dari 31 sampai 39. Kitab Roma pasal 8 ayat 31 sampai ayat ke 39. Saya undang kita semua membacanya, boleh bergantian. Ayat 31 saya undang semua yang pria membaca, ayat 32 kaum perempuan. Demikian kita bersahut-sahutan, dan di ayat 39 kita bersama-sama membacanya. Dimulai dari kaum pria, ayat 31, 2, 3 ya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita bersama ayat 39, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi memang sudah informasikan, iya, nama saya adalah Pendeta Polman Purba. Iya, tempat ini sebenarnya tidak asing bagi saya. Sejak pindah ke sini tahun 2000, PDP pindah ke sini tahun 2000. Saya ada di sini dan sejak tahun 98 sampai tahun 2000 ya bersama-sama di DPPM. Dulu masih DPPM namanya, departemen. Sekarang sudah ganti menjadi KPPM. Iya. Jadi terima kasih untuk adik-adik kami pengurus KPPM yang memberi waktu ini bagi saya untuk boleh kita bersama-sama ada di tempat ini dalam ibadah kita sore ini. Dan saya sudah menikah, istri Borosianturi, dan sudah Tuhan karuniakan satu orang putri bagi kami. Dan saat ini kami melayani di Huria Kristen Indonesia HKI. Kami melayani di HKI Menteng. Saya kira itulah perkenalan singkat. Ya, di lain waktu bisa kita lanjutkan lagi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang kehidupan manusia sudah sedemikian kacau sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi Allah dengan kasih-Nya, Allah tidak menginginkan manusia itu binasa. Itu sebabnya ya Yehezkiel pasal 33 ayat 11 mengatakan bahwa demi Aku yang hidup, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan pertobatannya. Jadi Tuhan mengharapkan
Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu ya bertobatlah, berbalik kepada Bapa. Ini bisakah? Oh bisa ya, oh bisa, tapi agak lambat ya. Oh sorry, ini mungkin sudah bisa? Atau saya turun aja ya? Di sini aja. Iya. Kalau di EPDP-nya bisa begini, kalau di gereja kami nggak boleh. Iya, kalau di gereja nggak boleh turun dari mimbar. Nanti bisa kena apa kita? Kena. Ya, oke. Oh iya. Iya. Oke, iya. Oke, terima kasih. Iya. Jadi tema yang diberikan oleh Pak Pengurus kepada saya adalah rantai yang tidak putus. Saya sedikit bergumul sih, kemana sih arahnya ini ya, rantai yang tidak putus. Lalu ya saya pergumulkan, lalu saya lihat sasaran yang sudah ditetapkan. Oh iya, oke, akhirnya ketemulah. Maka Roma pasal 8 ayat sebenarnya bisa kita mulai dari ayat 28 sampai 39, tapi saya sengaja hanya 28 sampai 30 kita anggap sudah kita dapatkan. Oke, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Ya, saya percepat ya. Beginilah kehidupan kita manusia. Ini adalah manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Bahkan kitab Roma pasal 23 mengatakan semua orang telah berbuat dosa. Roma 6 ayat 23 mengatakan upah dosa adalah maut, dan hukuman itu pasti akan diterima. Tetapi sekali lagi Allah yang begitu mengasihi umat manusia, walaupun manusia itu sekarang ada jurang pemisah antara Allah dengan manusia. Itu sebabnya nanti kalau kita baca Kejadian pasal 3:24, di sana dijelaskan bahwa Allah menghalau. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut menghalau. Allah menghalau manusia itu dari Taman Eden dan menempatkan malaikat berlaksa-laksa berjaga di sana. Jadi ada jurang yang begitu jauh antara manusia dengan Tuhan. Manusia adalah orang yang sudah berdosa, dan di sisi yang lain Allah adalah Allah yang begitu agung dan begitu kudus. Jadi ada jurang pemisah. Ini sebenarnya gambarnya ya harusnya jangan muncul ini dulu, tapi memang ya saya kurang pintar membuat gambar-gambar ini ya, inilah yang ada ya. Iya. Ini jangan muncul dulu, tapi ya sudahlah. Jadi manusia ya dengan segala upayanya, ya ada hidup baik, hidup saleh dan segala macamnya, dia lakukan aturan, tapi Alkitab mengatakan bahwa tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa karena manusia sudah diperbudak oleh dosa. Lalu orang melakukan yang ada yang melakukan yang baik, perbuatan baik dan segala macamnya, ya pasti nggak akan sampai kepada Tuhan. Lalu oleh karena anugerah dan kasih Tuhan yang begitu baik, Yohanes 3 ayat 16 mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengutus anaknya yang tunggal. Jadi yang bisa menghantarkan orang berdosa ini, yang bisa membawa orang berdosa ini kembali kepada Bapa yang kudus hanyalah melalui Kristus. Iya, hanya melalui Kristus.
Itu yang bisa kita lihat dari sini. Kalau tidak, kalau bukan Kristus, maka manusia akan mengalami kematian yang kekal di sini. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusia yang sudah berdosa, tapi Allah begitu mengasihi manusia yang berdosa ini, Allah rindu manusia yang berdosa itu bisa diperdamaikan kembali dengan Bapa, dengan Allah. Tetapi ya dasar manusia, ya Allah tidak mau kompromi dengan sedikit pun, mau seberapa pun dosa. Itu sebabnya Allah mengutus anaknya Yesus Kristus. Jadi ya dari gambar ini di sini adalah manusia berdosa, lalu salib Kristus itulah yang menjembatani, yang membawa orang berdosa kepada Allah. Akhirnya manusia yang berdosa itu tadi ada dalam akan menerima kebinasaan, tetapi oleh karena karya Kristus, setelah mendengar, setelah dia diperdengarkan kabar keselamatan itu, bahwa manusia yang berdosa akan menerima upahnya yaitu maut, tetapi anugerah Allah di dalam Yesus Kristus adalah hidup yang kekal. Jadi sekali lagi, dari Allah diberi kepada manusia supaya manusia ini boleh sampai kepada Bapa dan akhirnya nanti akan bersama dengan Bapa. Demikian yang bisa kita lihat dari gambar ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu sekali lagi dengan ilustrasi dari gambar yang sudah kita saksikan tadi, bahwa memang tidak ada. Yohanes pasal 14 ayat 6 mengatakan, apa isinya Yohanes 14 ayat 6? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa. Iya. Jadi keselamatan itu hanya melalui Yesus Kristus. Lalu tadi di sini disebutkan rantai yang tidak putus. Kenapa tidak putus? Ya tadi si Winnie tadi ya, Winnie yang MC ya, sorry lah, ini Winnie lahir tahun berapa ini? 91, sorry lah, berarti saya Istanbul 95, jadi umur saya sekarang 49 lah, ya, betul udah jauh ya. Ya, terus terang yang saya kenal di sini tinggal si Diana ya, ya tinggal itu, yang lainnya, jadi bukan karena tidak mau kenal, karena memang sudah sangat jarang ketemu. Iya. Tadi sudah jelaskan bagaimana misalnya ya bisa rantai itu putus, ya bisa. Tetapi karena ya secara manusia ya kalau di kita ini ya putus. Tapi karena rantai itu adalah bersumber dari Allah, maka Allah yang memberikannya, maka tidak ada yang bisa memutuskannya. Mengapa tidak putus? Yang pertama saya mencatat di sini ada 5 atau 6 ya. Yang pertama, agak lambat ya. Keselamatan itu adalah pemberian Tuhan melalui Yesus Kristus. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 mengatakan bahwa kamu diselamatkan itu adalah hanya oleh karena anugerah, bukan karena perbuatan. Jangan ada orang memegahkan diri. Jadi karena keselamatan itu adalah anugerah dan keselamatan itu diberikan oleh Tuhan, diberikan oleh Allah kepada kita. Maka tidak ada yang bisa memutuskannya. Yang kedua,
Saya mencatat di sini kematian tidak dapat memisahkan kita dari Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang orang tuanya masih hidup dua-dua? Iya, oke, berarti yang orang tuanya sudah meninggal salah satu atau dua-dua? Ya, 1, 2, 3, 4. Oh banyak ya. 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 Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ternyata memang kematian itu adalah memisahkan. Memisahkan orang tua dari anaknya, memisahkan suami, istri, memisahkan teman dari kerabat-kerabatnya. Bahkan setelah kematian, memanggil mereka pun diajarkan oleh Alkitab, jangan dipanggil lagi. Kalaupun pergi berziarah, nggak boleh lagi kita mengatakan, Pak, aku datang. Begitu kuatnya dampak kematian itu. Memisahkan orang yang hidup yang sudah diberkati melalui berkat pernikahan misalnya, bahwa mereka sehidup semati, tapi ada satu yang memisahkan mereka, yaitu kematian. Dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Tapi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita mau lihat ternyata kematian tidak dapat memisahkan kita dari Kristus. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya kalau ada banyak orang berpisah dengan yang lain, berpisah dengan keluarganya, oleh dipisahkan oleh kematian, tapi sekarang mau disampaikan, ya kematian itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Pertanyaannya, kenapa? Apakah karena kita yang kuat? Ya sekali lagi bukan. Tapi karena cinta kasih Kristus itu tidak ada yang bisa menghalangi dan tidak ada yang bisa menghambatnya. Kematian sekalipun tidak. Karena Allah kita adalah Allah yang berkuasa atas segalanya. Baik hidup ataupun mati kita, Allah berdaulat, berkuasa di sana. Jadi tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Lalu yang berikutnya, ya, yang ketiga, sorry itu ada salah penomoran ya, nanti ini mungkin ada nih penomoran tadi. Yang ketiga, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, tadi kematian tidak bisa memisahkan. Lalu yang ketiga adalah hidup juga tidak bisa memisahkan kita dari Kristus. Hidup ini kan penuh dengan persoalan. Ada yang sedang kuliah, banyak ya, namanya pun Komisi Pemuda dan Mahasiswa. Ya. Ada yang sudah bekerja, ada ya, namanya pun Komisi Pemuda. Iya. Jadi di situ semua ya. Yang penting, tapi nggak ada bapak-bapak kan di sini ikut. Cuman saya aja kan? Iya kan? Ada juga. Oh suami juga ya. Oh iya. Oh. Berarti bernostalgia itu namanya. Oke. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Yang pertama, yang tadi, yang kedua, yang berikutnya tadi, hidup kematian pun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Sekarang mau diarahkan hidup pun tidak bisa memisahkan kita dari Kristus. Hidup yang dimaksudkan adalah begini, kan realita hidup kita ini kan banyak kali begitu kompleks persoalan dalam hidup kita.
Kadang-kadang di hidup kita ya namanya kan, bahkan dari hidup ini ada orang sampai saking banyaknya persoalannya sampai mau mati, pengen bunuh diri. Ya syukurnya orang-orang yang ada di sini nggak ada yang mau bunuh diri kan? Amin. Iya. Kalau mau bunuh diri mungkin nggak datang itu ke sini. Iya. Tapi dia datang ke sini pasti tidak mau bunuh diri. Oleh karena saking banyaknya persoalan, ada banyak orang ingin mengakhiri hidupnya karena dia rasa begini, kayaknya hidup ini begitu susah, maka lebih baguslah aku mengakhiri hidup supaya aku tenang bersama Tuhan. Apanya yang tenang? Iya. Tuhan juga tidak ingin, kalau Tuhan juga tidak suka dan Tuhan juga tidak ajarkan supaya kita bunuh diri. Itulah. Jadi dalam realita hidup kita terserah banyak persoalannya, kita mau diingatkan hari ini. Kalaupun mungkin ada yang laki-laki bergumul, ya. Ada yang bergumul sudah sekian tahun mendoakan jodoh tak ketemu-ketemu. Ada? Ya kalaupun ada mungkin gak mau ngaku ya. Tapi kalau dia PDP ya mau ngaku kan? Kalau di gereja kami biasanya kalau ditanya adakah pemuda yang bergumul tentang jodoh, pasti gak ada yang mau tunjuk tangan. Gak ada itu. Tapi ku dengar kalau di PDP ya ada itu kan. Karena katanya di PDP ini semua orangnya jujur, terbuka. Begitu kan? Bukan begitu? Iya. Artinya mau disampaikan bagi kita begini, terserah hidup ini banyak pun persoalannya. Marilah kita ingat bahwa di tengah banyak persoalan itu bukan berarti cinta kasih Allah itu tidak ada dalam kehidupan kita. Karena entah persoalan kita banyak, ya justru di sanalah makin ingin dinyatakan kuasa dan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Adik-adik kami yang dikasihi oleh Tuhan, ada persoalanmu? Ada? Iya. Bilang aja begini, kalau ada persoalanku berarti itu aku tandanya masih hidup. Karena gak ada orang yang hidup tidak punya persoalan. Iya. Hanya orang yang mati yang gak ada persoalan. Maka begitu orang mati kan langsung sonang mamudum. Kan begitu kan? Iya. Jadi ya terserah hidup ini ada persoalan, ada pergumulan, ada begini, ada tangisan, mungkin bergumul, ada begini, bergumul tentang kuliah. Iya. Ada bergumul tentang pekerjaan, bergumul dengan segala macamnya, ada bergumul tentang penyakit dan apapun. Kita ingatlah. Iya. Terserah seberapa banyak pergumulan kita dalam hidup kini, kita ingatlah bahwa tidak bisa itu menghilangkan kasih Tuhan dari hidup kita. Amin. Oke. Berikutnya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ada kematian, ada hidup, ada berbagai macam, iya, malaikat pun gak bisa menghalangi ataupun memutuskan kita dari kasih Kristus. Ya, gak bisa. Kenapa gak bisa? Ya, memang kita tahu malaikat itu kan ya punya kekuatan di atas manusia. Punya kekuatan spiritual yang sangat luar biasa. Malaikat, iya, coba kita ingat ketika Sodom dan Gomora akan dihancurkan. Tuhan perintahkan malaikatnya ke sana, ya hancur.
Bahkan ketika tulah ke-10 mau terjadi di Mesir, Tuhan perintahkan malaikat maut datang ke sana, melintasi seluruh negeri Mesir. Yang semua rumah yang tidak ada darah dioleskan di ambang pintu rumah mereka. Malaikat itu berkuasa atas rumah-rumah yang tidak ada darah dioleskan di sana. Betapa dahsyatnya kekuatan malaikat itu. Tapi hari ini mau disampaikan bagi kita, terserah malaikat itu kuat, terserah dia punya power yang besar, tapi sekali lagi malaikat itu tidak bisa menghalangi kasih Kristus dalam hidup kita. Iblis itu kan malaikat yang memberontak, bukan? Iya kan? Ido tahe? Sorry, kok jadi bahasa Batak ya? Iya. Malaikat itu kan, iblis itu kan malaikat yang memberontak. Berarti iblis itu kuat enggak? Kuat. Tapi walaupun dia kuat, sekali lagi mau diingatkan bagi kita, iblis tidak berkuasa untuk memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Iya, tapi memang apa kali si iblis ini? Satu perilaku iblis yang bisa kita tiru. Macam mana nyamang ini kok bisa ada perilaku si iblis yang bisa ditiru? Ada. Ada perilaku si iblis yang bisa kita tiru. Apalah itu? Iblis kan begini, udah dicobanya sekali, gagal. Apakah iblis langsung mundur? Enggak kan? Iblis itu akan terus melakukannya sampai kapanpun ketemu yang di hatinya. Jadi artinya iblis itu terus bekerja. Itu yang maksudnya kita tiru, semangatnya, bukan merusaknya kita tiru ya. Iya, semangatnya yang ditiru, bukan merusaknya. Jadi sekali lagi yang berikutnya, kalau iblis itu punya kuasa, kalau iblis itu mampu melakukan apapun yang lebih kuat daripada manusia, kita ingatlah. Dia nggak bisa, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kuasa Tuhan. Begitu kan? 1 Yohanes pasal 4 ayat berapa itu ya? Bahwa roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar daripada yang ada di dunia ini, yaitu iblis dan semua antek-anteknya. Itu udah keempat ya. Ya, yang keempat. Terus yang berikutnya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini terserah ada yang galau datang ke sini? Ada ya. Iya. Ada yang galau datang ke sini. Ini anak-anak saya ini ada yang lagi galau ini katanya nih. Ini anak-anak saya ini yang keempat ini. Ya. Lagi galau katanya mereka datang ke sini. Iya. Ada yang lagi galau yang lain? Enggak ya. Kalau datang ke BDP yang enggak ada. Biasanya jarang yang galau ya. Iya biasanya ya. Kalau di gereja kami datang ke gereja banyak kali yang galau. Iya. Jadi begini, terserah bagaimanapun keadaan kita sekarang, terserah persoalannya atau situasi yang ada sekarang ini. Ada orang yang bergumul tentang studinya. Ada orang yang bergumul dengan skripsinya. Ada yang ulang tahun skripsi? Ada? Belum pernah ya ketemu ulang tahun skripsi ya? Oh berarti skripsi kali lancar-lancar. Iya. Saya pernah menghadapi teman saya satu dosen pembimbing, skripsinya ulang tahun yang kedua. Kok kalian ketawa sih? Iya.
Jadi pas kami ketemu dirayakan itu ulang tahun, dikirain ulang tahun kelahiran, baru ditanya kan di ini di bawah pohon rindang, di bawah sawit-sawit kan di Fakultas Teknik itu, lalu dirayakanlah ulang tahunnya. Kenapa? Iya, ulang tahun skripsinya yang kedua. Bayangin, ulang tahun. Dan dia akhirnya tamat, dia harus pakai inilah, ada sedikit lah, ada ancaman lah, baru dia CC skripsinya. Ya. Bagi dia pada saat itu, mungkin dia akan bilang, aduh memang kehidupan ini nggak benar ini. Ya. Berarti memang Tuhan nggak sayang sama aku, pasti dia bilang begitu. Karena memang saya saksikan sendiri skripsinya itu habis dikoyak-koyak sama dosen. Nggak perlu saya sebut nama dosennya, nanti kalian ada pula yang kenalkan nanti. Wah, rupanya dikasih tahu begitu, jadi nggak enak kan? Iya. Saya saksikan sendiri dikoyak ini skripsinya begini. Walaupun memang tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan dia juga. Jadi keadaan hidup kita sekarang ini mungkin ada yang putus asa karena tidak tidak dijawab Tuhan doanya dapat jodoh. Ini yang laki-laki bisanya ya. Tapi perempuan juga ada loh. Ada kan? Mana lebih banyak biasanya? Kalau laki-laki pasti bilangnya lebih banyak lah cewek, begitu kan? Iya. Tapi kalau ditanya cewek pasti dibilangnya banyak. Dulu di sini ada kita layani tahun 2001 seorang mahasiswa di satu universitas di Medan ini. Ya karena tidak kesampaian apa yang dia mau, akhirnya dia berguru ke Gunung Sinabung kalau tidak salah. Iya. Lalu beberapa lama ya ngaur lah utuh-utuhnya kan begitu. Iya. Dan sekitar tahun 2000 berapa ya, saya ketemu dia sudah ada di rehabilitasi. Iya. Ya, kalau kalian pasti nggak kenal lah, itu jauh, terlalu jauh, iya, terlalu jauh. Tapi dia mahasiswa Fakultas Teknik Sipil, iya, di satu perguruan tinggi, saya tidak perlu sebut namanya. Iya. Tahu itu kenapa begitu? Karena bagi dia keadaan dia sekarang benar-benar dia merasa begini, Tuhan itu enggak ada. Lalu dia pergi ke Gunung Sinabung. Ada yang pernah? Ada yang pernah Gunung Sinabung? Adalah pasti, tapi bukan berguru kan? Iya. Oh iya, tapi bukan dia berguru di sana kan? Bukan. Iya. Dia kan dari Mapalanya dia kan naik gunungnya dia, bukannya berguru. Iya. Kalau teman kita ini memang bukan naik gunung untuk apa mendaki, bukan. Dia memang berguru di sana. Dan dia cerita darah ayam yang putih katanya dari ujung kakinya sampai kepalanya, lalu begitu dipotong lehernya sedikit langsung dia minum darahnya sudah. Iya. Saya ketemu sama dia tahun 2000 berapa ya? Tahun 2000-an saya ketemu dengan dia. Dia ada di rehabilitasi. Iya. Dia sudah MA di kampusnya. Mahasiswa abadi. Iya. Iya. Mahasiswa abadi, bukan S2, bukan. MA, siswa abadi. Karena dia merasa begini, hidup ini benar-benar dia rasa enggak ada Tuhan itu. Saking banyaknya persoalan dia, begitu menurut dia benar-benar memang Tuhan itu enggak ada. Buktinya Tuhan enggak membela aku ketika menghadapi persoalan ini. Buktinya Tuhan enggak membela aku ketika keadaan seperti ini.
Saat itu memang bagi kita mungkin kelihatannya sepele. Hanya masalah pemilihan Preskam pada saat itu. Dia kalah pemilihan Preskam, presiden kampus pada saat itu. Kan senat sekarang ya, dulu senat Preskam lanjut sekarang apa namanya? BEM ya, oh ya dulu pun BEM juga ya. Ya itulah itu ya. Jadi intinya dia merasa persoalannya begitu besar dan dia merasa bahwa Tuhan itu tidak ada. Tapi hari ini mau diajarkan bagi kita, terserah apapun persoalan yang kita alami sekarang. Hari ini firman Tuhan mau nyatakan kepada kita. Kelaparankah? Kesusahankah? Masa putus pacar aja begitu ya? Iya kan? Masa diputuskan aja begitu? Kalau teman saya bilang begini, patah tumbuh, hilang berganti. Patah tumbuh, hilang berganti. Gugur satu, tumbuh 1000. Orang ini langsung kelipatan 1000, wah. Iya ngeri, kelipatan 1000. Kita masih pikir satu kan, patah tumbuh hilang berganti. Satu pergi diganti dengan satu. Satu tadi pembicaraannya kan, tapi mereka enggak, langsung lompatannya 1000. Ya. Oke, jadi keadaan apapun yang kita alami ya enggak bisa, ya enggak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Enggak bisa lagi ya. Oh sudah ya, oh iya, oke. Ini gambar siapa lah ini ya? Stefan ini ya. Lagi pusing ngapain Stefani di sini? Oh iya. Oke, jadi itu keadaan sekarang. Lalu masa depan ini mungkin nggak susah nampak ya? Iya, oh sorry, berarti bisa nampak. Hal di masa depan, hal yang akan datang nggak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Ada orang yang hampir tidak punya harapan akan masa depannya. Tapi memang ini kurang pas ini kalau di PDP ya. Karena di sini orangnya semua punya pengharapan yang begitu kokoh dan teguh, begitu kan? Amin. Ini harusnya memang kalau di gereja kami cocok ini temanya memang iya. Karena di gereja kami banyak orang yang tidak punya pengharapan. Tapi kalau datang GPDP ya pasti pengharapannya udah begitu kan? Itu teh? Iya. Oke, jadi yang mau disampaikan bagi kita, oke ada orang yang memikirkan gimana lah ke depan ini. Iya. Tamat, susah cari kerja. Lama tamat, didesak orang tua, kan begitu? Iya, sudah ada langsung ditanya, kalau nggak tamat tahun ini aku stop lah bulananmu ya, kan begitu kan? Ada begitu? Nggak ada, berarti di sini cepat-cepat tamatnya, kan begitu? Iya. Berarti yang baik-baiknya di semua di sini ya. Nggak ada yang susah pergumulannya ya. Berarti pergumulan yang berat-berat itu di kami kali ya, di tempat sana ya. Oke. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, oke terserah mungkin bagi kita bagaimana masa depan kita. Ya barangkali mungkin bergumul tentang studinya. Mungkin ada orang bergumul tentang karirnya. Yang bekerja, bagaimana ini? Iya, apalagi di tengah-tengah resesi ekonomi global ini kan. Ya. Kemarin Bang Hari cerita katanya berapa persen, hampir 80-an persen karyawannya dirumahkan. Kenal Bang Hari kan? Iya, katanya karena apa? Karena nggak ada proyek. Jadi dirumahkan lah. Iya, teman saya ada beberapa bulan yang lalu harus dikurangi. Bahasanya dikurangi lah kan. Iya.
Alias berarti ada yang dikurangi, dia diberhentikan, di PHK. Ada orang karena di PHK, ya bagi dia mungkin dunia ini seperti sudah kiamat. Tapi hari ini mau diajarkan, mau diteguhkan bagi kita, emang kalau di PHK kenapa? Gitu banyak kerjaan. Benar kan? Begitu banyak kerjaan. Gak ada kerja kalian? Ada? Kalau gak ada kerja kalian, datang kalian ke rumah kami. Banyak kali dikerjain. Nyuci piring banyak di sana bisa dikerjain. Iya. Artinya mau disampaikan bagi kita, terserah dunia ini apapun keadaannya tentang masa depan. Oke, prediksi orang macam-macam bahwa tentang dunia pekerjaan sekarang sedang tidak baik-baik. Tapi mau diingatkan bagi kita, sekali lagi, bisakah kelaparan memisahkan kita dari kasih Tuhan? Bisakah kesusahan memisahkan kita dari kasih Tuhan? Bisakah kelaparan dan ketelanjangan bisa memisahkan kita? Tidak ada. Berarti saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nanti kalau kita ingat Yeremia pasal 29 ayat 11 dikatakan, apa dituliskan di sana? Aku tahu mengenai kamu bahwa aku merancangkan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ya, jadi saya mengambil gambar ini. Inilah mungkin tangannya siapa namamu, Dek? Siapa? Nalar. Oh iya. Mantap ini. Nalarnya cepat gitu loh. Kan nalar kan? Mereka apa nalar? Oh, lumban gaul, ya. Oke. Kalau misalkan yang di bawah ini, ya ini kita analogikan tangannya si nalar. Terus ini kita analogikan tangan Tuhan yang kuat. Lalu kalau kita gambarkan, ya saya lihat dulu ya, ini namanya mencontohkan ya. Iya. Kalau tangan nalar nggak kuat lagi memegang tangan saya, tapi kalau tangan saya kuat memegang dia, maka dia akan bisa terus, genggaman ini bisa kuat terus. Maka demikian juga hidup kita di hadapan Tuhan. Kalaupun kita kadang-kadang lemah, kalaupun kita kadang-kadang ya jatuh, kadang-kadang ada kalanya mungkin seperti tidak punya pengharapan, ada mungkin kadang-kadang ya galau dan segala macam, kita ingatlah bahwa Tuhan memegang kita dengan tangannya yang kuat dan kuasa. Amin. Kalau itu terus ada di benak kita dan di pemikiran kita, waduh, ya. Jadi yang mau disampaikan bagi kita, tidak ada kekuatan apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Lagu apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada tangan Tuhan yang kuat dan kuasa. Ini bukan kuas ya, ini kurang A-nya. Iya. Ada tangan Tuhan yang kuasa, yang sanggup memegang kita terus. Akhirnya kita tidak jatuh. Dan termasuk saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keselamatan itu pun ketika kita datang seperti yang tadi, ketika kita datang kepada Tuhan, ya, ketika kita sudah datang kepada Tuhan,
dan kita sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus, menyambut Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, kalaupun kadang menjalani hidup ini, kadang ada skalanya kita jatuh. Tapi firman Tuhan berkata, anak-anak Tuhan tak akan dibiarkan jatuh sampai tergeletak. Kalaupun ada kalanya persoalannya banyak membuat dia mungkin seperti bimbang, ada persoalan membuat dia menjadi galau. Tetapi sekali lagi, di dalam kasih dan kemurahan Tuhan, karena Dia adalah Allah, ada tangan Tuhan yang begitu kuat, yang kuasa, yang memegang kita senantiasa. Akhirnya kita bisa menjadi lebih dari pemenang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya bagi kita saat ini, sudahkah engkau menikmati kasih Kristus yang begitu ajaib itu? Amin. Amin. Agak pelan ya, sama seperti gereja-gereja kami. Kalau begini-begini di gereja kami pelan memang, tapi kalau yang lain kuat. Iya. Tapi kalau tahu, apakah kita sudah hidup dalam Kristus? Amin. 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 Amin, dikuatkan sedikit. Ini kok jadi, udah lapar ya? Sampai jam berapa saya? Jam 6 lewat 20 ya, berarti sudah mau habis waktunya ya. Iya, oke lah, berarti saya akhiri ya. Oke, saya mencoba mengambil gambar satu gelas. Apa ini? Kopi. Jadi saya cari-cari gambar yang bisa menunjukkan kalau kopi itu masih hangat. Oh ternyata ada, ternyata di Google ada gambar kopi yang ya ada kayak uap-uapnya lah ya, iya, uap-uapnya. Pernah minum kopi? Kalau laki-laki pasti pernah ya. Iya. Sekarang ini banyak kali tempat nongkrong minum kopi. Kopinya macam-macam. Iya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mengamati kopi itu, dia bisa optimal rasanya, aromanya ketika dia diseduh dengan air panas dengan tingkatan panasnya yang perfect atau sempurna. Bila perlu dia jauh lebih mantap aromanya dan rasanya ketika kopinya bisa bila perlu direbus bersama dengan airnya. Jadi hidup kita, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kopi ini tadi kan akan mengeluarkan aromanya yang paling mantap, rasanya yang paling bagus ketika diseduh dengan air panas. Hidup kita pun ketika kita menghadapi persoalan, ada tadi persoalan masa depan, ada banyaknya pergumulannya, tentang pergumulan masa depan, kesulitan akan keadaan sekarang, juga ada persoalan-persoalan yang lain. Iya, ketika kita menghadapi semuanya itu di dalam iman kepada Tuhan, maka apa yang dituliskan oleh Roma pasal 8 ayat 28. Iya. Roma 8 ayat 28 di depan dari nats yang kita sudah baca tadi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi hidup kita pun sering kali Tuhan perhadapkan dengan persoalan, dengan pergumulan. Bukan Tuhan tidak mengasihi kita, bukan. Tapi Tuhan ingin membentuk kita supaya hidup kita punya kualitas yang lebih baik.
Jadi teman-teman kami yang masih kuliah, adik-adik kami yang masih kuliah, makanya saya kadang-kadang menghadapi anak kuliah sekarang memang, ya memang kita udah beda generasi lah, beda gen pun ya kan. Kalian kan udah Gen Z ya, ini Gen Z ya, saya mungkin masih Gen X lah ya. Iya, iya. Saya lihat sekarang ini memang kecenderungannya mentalnya mungkin yang kurang ya. Begitu menghadapi sedikit aja persoalan sekarang, seperti mental Indomie. Indomie kan kena air panas saja sedikit langsung magurbak. Bengkak maksudnya. Iya. Jadi tapi kalau kopi ini menghadapi persoalan justru makin kelihatan kualitasnya. Jadi begini, saya pernah beberapa tahun yang lalu saya ke Yasop. Waktu saya melayani di Siborong-Borong, saya diundang ke sana waktu ibadah pembukaan penerima ibadah perdana murid-murid Yasop. Lalu saya berbincang banyak dengan pengasuhnya. Nggak tahu ada alumni Yasop di sini atau alumni Del? Iya. Saya tanya ke mereka, yang macam mananya sebenarnya, yang jenius-jenius kalinya orang masuk ke sini. Iya. Lalu dia bilang begini, enggak juga. Terus apa yang membedakan? Kenapa keluaran Del dan keluar Yasop kok agak-agak mantap-mantap? Lalu apa yang dia bilang? Memang di sini dilatihlah mentalnya harus mental yang baik. Karakternya ditempa menjadi karakter yang berkualitas. Enggak ada istilahnya cengeng. Enggak ada istilahnya menghadapi persoalan sedikit nangis. Ya kan? Itulah persoalan sekarang. Enggak tahu lah ya, mungkin ya saya kan ke kalian ya udah berapa generasi lah ya. Iya. Tapi itulah keadaan sekarang. Jadi apapun yang kita alami sekarang, bukan Tuhan tidak mengasihi kita, bukan. Bukan Tuhan tidak sayang kepada kita, tapi Tuhan membiarkan proses itu terjadi untuk membentuk kita. Tuhan mau jangan terlalu banyak protes. Itu yang Tuhan mau, supaya hidup kita bisa sukses. Itulah yang digambarkan dari kopi ini. Iya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu kalau kita ikuti proses Tuhan tanpa banyak protes, saya yakin hidup kita pasti berkualitas. Karakter kita menjadi karakter yang kokoh dan tangguh. Bukan karakter yang cemen, tapi karakter yang punya kualitas mantap. Hidup kita akan menjadi semakin baik. Lalu kualitas hidup kita semakin dibentuk oleh Tuhan, semakin diangkat. Ya, apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dengan itu? Jangan pula menjadi sombong, tapi bagikanlah itu bagi dengan yang lain. Jadi di sini kita lihat, saya cari-cari tadi di mana lah bisa menggambarkan. Ada orang yang boleh saling menopang, saling membangun, untuk berbagi pengalaman. Orang yang sudah ditempa, dibentuk oleh karena kemurahan Kristus, melewati semua badai kehidupan, hidupnya makin berkualitas. Sekarang waktu dan kesempatan dia harus berbagi dengan orang lain. Supaya orang lain juga, iya, ceritakanlah, bagikanlah apa yang engkau sudah alami bersama dengan Kristus kepada temanmu. Supaya mereka pun bisa menikmati kasih dari Kristus. Di gereja saya sekarang, saya buat setiap pertanyaan,
walaupun tidak semua, kebetulan ada 5 gereja yang saya layani sekarang. 5 jemaat maksudnya ya. Jadi ada satu jemaat yang kalau saya ke situ harus ada yang beri kesaksian. Minimal 2, nggak boleh lebih dari 3. Memang biasanya kalau diminta siapa yang mau bersaksi? Kalau di PDP ya enggak, kalau di PDP siapa mau bersaksi? Ngantri banyak kan? Gitu kan? Enggak juga. Iya. Iya. Siapa mau bersaksi adalah beberapa orang bersaksi. Apa yang disaksikan? Sekali lagi dia ceritakan, aku ini begini, keadaan hidupku begini, kesusahan banyak kali kami alami. Tapi kurasakan pertolongan Tuhan luar biasa. Itu namanya apa yang dia sudah alami, apa yang dia sudah rasakan, bagaimana Tuhan menempa, membentuk, memproses hidupnya. Lalu dia bagikan kepada orang lain. Mudah-mudahan orang lain yang pernah punya pengalaman begitu tertolong, terhibur, termotivasi, terdorong untuk tidak lagi merasa bahwa hidupnya adalah hidup yang tidak punya arti. Kadang-kadang kan orang berbagi ini menceritakan pengalaman hidupnya di dalam Kristus. Iya. Yang kalau disebut ia ber-PI, wah kadang-kadang pikiran orang udah terlangsung tinggi-tinggi, nanti gimana caranya? Padahal kan sederhana aja. Apa yang kita rasakan, apa yang sudah kita alami, apa yang kita sudah nikmati dengan Tuhan, itulah kita bagikan supaya orang lain pun bisa memiliki pengalaman seperti itu. Saya kira kalau kita semua ada di sini, maka dunia ini tentu akan semakin cepat untuk mengalami pembaharuan demi pembaharuan. Indonesia ini pun mungkin akan lebih cepat diterangi. Karena bangsa ini bangsa yang semakin gak tahu lagi mana. Tuhan menolong kita semua bagaimana hidup kita di dalam pemeliharaan Tuhan. Ingatlah sekali lagi, kasih Tuhan tidak pernah putus dari kita. Apapun persoalannya, terserah hidupmu sekarang mungkin susah. Ingatlah, tidak ada kesusahan yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Keselamatan yang Tuhan beri tidak akan pernah bisa direbut oleh kuasa apapun. Karena kita punya Tuhan yang begitu kuat dan berkuasa. Sekira itu kita berdua dulu baru tanya jawab atau tanya jawab dulu baru berdoa? Tanya jawab dulu, oke. Iya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, terima kasih. Ada? Biasanya jarang. Gak tahu ya, biasanya jarang. Kalau di mana-mana pun kalau ada pertanyaan pasti biasanya jarang itu. Iya. Kalau di gereja kami pun kalau misalnya ada pertanyaan pasti nggak ada. Nanti sermon kami di dari misalnya 30 per halado, ada yang mau bertanya pasti semua begini. Udah Mam, udah jelas. Udah, semua udah jelas. Tinggal melakukanlah. Begitu biasanya. Tapi di sini saya kira tidak berdemikian. Oke, silakan adik-adik kami. Iya. Ada yang mau ditanya? Iya, kalau nggak bisa saya jawab. Iya, pertanyaan kalian nanti saya tanya kepada orang lain supaya dia yang menjawab. Iya. Karena belum tentu semua saya tahu. Iya. Karena saya bukan maha tahu. Ada? Ini kayaknya kasihan namang itu nanti itu lebih bagus lagi. Jadi saya tinggal mengarahkan aja. Ada? Ada yang mau ditanya? Oke, silakan ya. Karena kita di sini dikit, kayak saya kira nggak pakai mic juga bisa ya. Oke, silakan. Dunia kita kan memang sudah sedemikian dirusak oleh pengaruh narkoba ini. Bahkan ya saya mau ceritakan walaupun sebenarnya ini aib
Tapi saya mau ceritakan ada satu orang sintua saya yang pengguna narkoba. Iya. Begitu saya datang ke Medan ini, saya tahu ada pengguna narkoba, lalu saya beberapa kali, iya, saya bincang-bincang ke dia 4 mata. Iya. Pertanyaan saya terakhir ke dia begini, masih bisa kau enggak pakai narkoba dalam sebulan? Enggak. Kapan terakhir kau pakai? 4 hari yang lalu. Lalu saya bilang, oke, hari Minggu saya kasih tahu ke Sinto yang lain, saya buatkan SK-nya. Karena keluarganya pun tidak mendukung supaya dia direhabilitasi. Tapi ada pembiaran dari keluarganya. Padahal kesusahan keluarganya sedemikian banyak karena perilakunya. Lalu saya buat SK mulai hari ini bahwa Sianui tidak lagi menjadi penatua. Memang sekarang dia ada di penjara. Jadi yang mau saya sampaikan begini, memang narkoba ini begitu kuat untuk merusak kehidupan orang. Tetapi walaupun begitu, kalau dia mau datang kepada Tuhan, kalau dia mau sungguh-sungguh mengaku di hadapan Tuhan dan mau memohon ampun kepada Tuhan, maka kita yakin dan percaya. Sekali lagi, narkoba pun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Asal kita mau datang kepada Tuhan untuk ditempa dan dibentuk. Ada banyak korban narkoba dulu, sekarang menjadi pelayan yang setia dan yang hidupnya sungguh bagus sekarang ini. Yang mau saya sampaikan begini, kalau sudah pengguna narkoba, datanglah kepada Tuhan, bertobatlah, mohon ampun kepada Tuhan, akui semuanya di hadapan Tuhan, nggak perlu sembunyi-sembunyi, gentle-lah. Itu. Kalau belum, ya janganlah coba-coba. Itu. Jadi kalau sudah memakai, nggak usah di hadapan Tuhan, boleh baguslah kita terus terang datang kepada Tuhan, mengaku, aku sudah memakai narkoba Tuhan begini, mohonlah, iya mintalah mentor yang bisa membimbing kita supaya kita makin dituntun bisa kuat meninggalkan itu. Iya. Gak ada kompromi tentang narkoba. Tapi bukan berarti semua korban narkoba itu dibuang aja, bukan. Yang sudah memakai, ya bertobatlah, datanglah kepada Tuhan, akuilah. Minta mentor yang bisa menopang kita. Ya bisa perlu, bila perlu ya masuk rehabilitasi. Direhab misalnya ada yang 6 bulan direhab, ada yang setahun, ada yang lebih tergantung kecanduannya. Ya. Jadi sekali lagi bagaimana itu yang sudah memakai, ya sadarlah, bertobatlah, datang kepada Tuhan. Mohon Tuhan memberi kekuatan, minta mentor bisa menopang kita supaya kita bisa kuat menghadapinya. Kalau belum, janganlah pula mendekat-dekat. Ya. Begitu kira-kira ya firman-Nya. Oke. Nanti kalau ada temanmu yang korban narkoba, begitu aja kasih tahu ke dia. Ya. Bila perlu bawalah dia supaya direhab. Ya. Gimana?
Oh, orang kena hipnotis. Iya, iya. Pernah kena hipnotis? Sekali. Iya. Saya mau sampaikan begini. Bukankah firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 4, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Jadi kalau ada orang masih kena hipnotis, perlulah dia sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan, mohon Tuhan mengampuni dan seriuslah kepada Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh beriman kepada Kristus, saya mau sampaikan gak ada orang bisa kena hipnotis. Ya? Iya. Mungkin lagi lagi imannya lagi tidak baik-baik. Iya. Akhirnya datanglah tukang hipnotis. Tetapi lebih kepada ketika Roh Kudus berdiam dalam diri kita. Kan firman Tuhan berkata, jangankan hipnotis, setan pun takut kepada Kristus. Maka kita bisa melawan setan dengan kuasa dari Kristus. Ketika kuasa dari Kristus ada dalam diri kita, ya enggak mempanlah hipnotis. Ya. Saya kira itulah dulu, nanti terlalu panjang ya. Ya, tapi yang jelasnya itulah yang hipnotis. Berdoalah, datanglah kepada Tuhan, bertobatlah, mengaku di hadapan Tuhan, mohon Tuhan ya tinggal dalam hidup kita dan kuasa firman-Nya ada di dalam kita. Pasti akan bisa melawan hipnotis. Jadi sekali lagi, orang yang kena hipnotis itu karena imannya tidak sungguh-sungguh. Oke. Ada lagi yang lain? Iya, berarti hanya firman ya, dua dari firman ya. Cukuplah? Cukup sesuai dengan waktu ya. Oke. Jadi iya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi kita ingatlah, kuasa Tuhan tidak ada yang bisa menghalanginya di dalam kehidupan anak-anaknya. Terserah persoalan apapun, pergumulan apapun, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Sekali kita dipilih, dipanggil, dipilih dan dimahkotainya, diberi kuasa, maka sampai selama-lamanya kuasa itu akan ada di dalam orang-orang percaya. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa.